itu bagaimana respons kita, Mas? Terus gitu. Bagaimana Pak, kan ini juga kapal-kapal Indonesia itu masih stuck di sana ya Pak, bagaimana Pak? Mungkin Oh ya, kalau saya kan gini, jadi kalau untuk kapal itu dalam industri kapal keputusan untuk navigasi dalam kondisi konflik itu pertama tentunya ada jaminan dari negara maksudnya yang berkonflik di situ. Tapi ada satu lagi yang tidak banyak diketahui adalah asuransi. Jadi saat ini kondisinya adalah asuransi kapal ya, tidak ada yang mau menanggung kalau dia masuk Selat Hormuz. Satu, jadi banyak sekali kapal yang tidak mau jalan karena memang asuransinya nggak mau cover. Lalu yang ketiga adalah keputusan kapten seperti apa untuk keselamatan kapal kan. Lalu yang keempat cargo owner. Jadi faktor itu semua harus align gitu. Nah, dengan masih ditutup akses ke Selat Hormuz ini baru ditutup lagi. Asuransi kan nggak mau bayar. Proses lobby adakah arahan dari Presiden untuk coba melobi lagi? Kalau hubungan dengan pemerintah kita lakukan, diskusi dengan pemerintah daerah kita lakukan. Tapi persoalannya kan juga ada persoalan dengan asuransi. Asuransi posisinya jelas. Pokoknya kalau kapalnya hanya parkir, ya dia tetap di cover asuransi. Tapi begitu kapal-kapal itu bergerak masuk ke Selat Hormuz yang di atas ya, karena ada yang di bawah itu kan ya, Hormuz kan luas. Ada yang kalau dia parkir di pulau atau di pantai itu ya di cover asuransi. Ini berlaku semua ya, nggak cuma di Indonesia aja. Jadi begitu kapal itu dia masuk ke dalam selat yang sempit, asuransi langsung tidak menanggung. berarti masalahnya di asuransi ya Pak? Di antara lain asuransi. Jadi kalau saya tanya beberapa industri kapal ya, saya ada beberapa kenalan juga dari teman-teman saya lawyer maritim di Eropa. Mereka mengatakan ya pertama coverage asuransi itu seperti apa. Yang kedua cargo owner. Kadang-kadang ada kasus di mana asuransi mau bayar, tapi cargo owner nggak mau ambil risiko karena keselamatan terhadap kargonya dia. Ternyata industri kapal itu tidak terlalu sederhana gitu ya. Jadi banyak sekali elemen-elemen yang harus align, yang harus satu arah gitulah ya. Jadi bukan hanya soal jaminan dari negara itu hanya satu elemen. Contohnya Houthi kan di Bab el Mandeb kan. Sekarang ini traffic dari Eropa untuk menggunakan Suez Canal yang masuk ke Bab el Mandeb karena serangan dari Houthi itu turun dari sekitar 2.600 kapal per hari hanya tinggal 500, dan banyak kapal-kapal yang mengambil keputusan untuk pergi ke Asia itu melalui Afrika Selatan. Jadi pada waktu banyak sekali industri yang akhirnya harus menambah biaya logistik. Kalau nggak salah setiap kapal itu sekitar 1-3 juta dolar, plus juga tambahan waktu layar yang cukup lama. Sudah ada